Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahma dengan NIM 25060311013. Jadi di sini saya ingin menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Langsung saja menuju pertanyaan yang pertama. Pada pertanyaan pertama dipertanyakan bahwasanya apa sih alasan kita itu mempelajari SPI. Jadi begini. Adapun alasan untuk mempelajari SPI itu adalah kita dari situ dapat mengambil berbagai ibroh atau berbagai pelajaran. Mengapa demikian? Karena kita itu mempelajari masa lalu. Jadi di masa lalu itu mestinya ada kegagalan ataupun keberhasilan. Jadi dari kegagalan tersebut kita dapat mengambil ibroh bahwasanya kita tidak boleh melakukan hal yang sama di kemudian hari ataupun di masa depan. Seperti hal-halnya yang telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu itu, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama sesuai dengan masa lalu itu. Dan mengenai keberhasilan, dari keberhasilan kita dapat mengambil ibroh bahwasanya kita dapat melakukan hal yang sama untuk mencapai keberhasilan. Namun dengan catatan kita perlu mengubah berbagai strategi tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan masa depan dengan masa lalu itu sudah berbeda zaman, sehingga kita perlu memperbarui keberhasilan yang ada pada masa lalu untuk di masa depannya. Ketika kita menggunakan hal untuk mencapai keberhasilan yang sama gitu. Lanjut pada pertanyaan kedua. Pada pertanyaan kedua yakni apa sih strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah pada saat berada di Mekah? Jadi begini, strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah pada saat di Mekah itu ada dua strategi, yakni strategi dakwah dengan bisiri dan yang kedua adalah dengan biljahri. Yang pertama mengenai bisiri. Adapun dakwah bisiri itu adalah dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya hanya kepada para sahabat, kemudian para keluarga-keluarga dekat serta para kerabat-kerabatnya saja. Dan yang kemudian adalah dakwah dengan biljahri atau dakwah secara terang-terangan. Setelah adanya perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, barulah Rasulullah mau atau beliau baru ingin menyampaikan dakwah itu dengan terang-terangan. Adapun mengenai dakwah secara terang-terangan itu lebih meluas sasarannya, mulai dari personal itu menuju ke publik atau pada para masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan metode dakwah Rasulullah pada saat berada di Mekah itu ada dua, yaitu metode bil bisirri dan yang kedua adalah metode bil jahri. Begitu. Selanjutnya mengenai pertanyaan yang ketiga. Pada pertanyaan ketiga itu menanyakan begini, apakah alasan atau sebab-sebab yang menjadikan Rasulullah itu berhijrah ke Madinah dan apa saja pencapaian penting yang dilakukan Rasulullah untuk membangun kota Madinah pada saat itu. Jadi Rasulullah itu berhijrah ke Madinah bukan karena tanpa alasan, namun dengan berbagai alasan. Adapun alasan utama yaitu adanya tekanan yang sangat besar dari kaum kafir Quraisy terhadap para kaum muslimin, yang mana hal tersebut itu menjadikan Rasulullah tidak tega melihat berbagai tekanan-tekanan yang telah dilakukan oleh para kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, entah dari berbagai tindakan kriminalitas ataupun tindakan-tindakan lain yang dianggap begitu diskriminan terhadap kaum muslimin yang pada saat itu. Hal itulah yang menjadi penyebab utama Rasulullah ingin pergi atau berhijrah ke Madinah. Selain dari itu, Rasulullah juga mendapatkan perlindungan dari hasil perjanjian Aqabah dengan pihak Madinah. Adapun setelah Rasulullah tiba di Madinah, Rasulullah itu melakukan berbagai hal untuk membangun kota Madinah tersebut. Yang pertama ialah Rasulullah itu melakukan pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian setelah melakukan pembangunan Masjid Nabawi itu, Rasulullah itu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Adapun kaum Ansor itu adalah kaum yang berasal dari Makkah, dan kaum Muhajirin itu adalah kaum yang berasal dari Mekah, sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang berasal dari Madinah gitu. Selain melakukan kedua hal tersebut, Rasulullah itu juga melakukan perjanjian atau seringkali disebut dengan piagam Madinah. Lanjut pada pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai
bagaimana sih pemilihan Khulafaur Rasyidin serta capaian-capaian apa pada masing-masing Khulafaur Rasyidin pada masa saat itu. Jadi pemilihan Khulafaur Rasyidin atau pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat itu dilakukan dengan syuro atau dengan musyawarah bersama, sehingga dari situ para masyarakat memiliki hak untuk bersuara, untuk memilih para pemimpin mereka nantinya yang akan memimpin mereka. Adapun pada khalifah yang pertama ada yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, capaian penting yang dilakukan ialah memerangi berbagai kaum murtad. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali kaum muslim yang mengeluarkan dan mendeklarasikan diri untuk keluar dari Islam. Mungkin dikarenakan mereka itu hanya iman pada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah. Sehingga saat Rasulullah wafat, maka mereka dapat dikatakan hilang arah, atau mereka itu merasa tidak ada panutan lagi selain Rasulullah, seperti itu. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, beliau itu memperluas atau melakukan ekspansi wilayah besar-besaran, sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu banyak daerah-daerah yang melakukan pembebasan menjadi bernotabenekan Islam gitu. Selanjutnya pada masa khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, beliau itu mengkodifikasikan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena pada masa itu takut hilang atau takut hilangnya Al-Quran, dikarenakan pada masa saat itu kan sudah zaman mulai berkembang, banyak para penghafal Al-Quran, banyak para penghafal Al-Quran itu syuhada, sehingga Utsman bin Affan berpikir bahwasannya pengkodifikasian itu sangat diperlukan untuk menjaga keaslian dari Al-Quran dan untuk menjaga tidak hilangnya mushaf Al-Quran tadi gitu. Selanjutnya pada masa khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, beliau itu menstabilkan negara. Mengapa sih menstabilkan negara? Karena pada masa itu banyak sekali terjadi konflik-konflik pada pemerintahannya, sehingga beliau hal yang sangat penting yaitu menstabilkan negara tersebut begitu. Lanjut pada pertanyaan yang kelima, yakni penyebab terjadinya perang Siffin serta siapa saja yang terlibat dan dampak dari terjadinya perang Siffin tersebut. Jadi begini, perang Siffin itu adalah suatu peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengapa sih perang ini terjadi? Jadi perang ini terjadi itu dikarenakannya pihak Muawiyah bin Abi Sufyan itu menuntut keadilan atas kematian Utsman bin Affan, yang mana itu belum dapat keadilan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu memutuskan untuk berperang dikarenakan untuk mendapatkan hak keadilan atas kematian Utsman bin Affan tadi gitu. Selanjutnya mengenai dampak terjadinya perang Siffin ini ialah terpecahnya golongan umat Islam pada saat itu. Yaitu golongan ini terpecah menjadi 3 golongan, yaitu golongan Khawarij, Syiah, Khawarij dan Murji'ah. Dan untuk golongan Syiah ini adalah golongan yang setia menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib pada masa saat itu. Kemudian dilanjutkan Khawarij. Khawarij adalah golongan yang sangat-sangat menentang khalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir adalah golongan Murji'ah, golongan yang tidak membela siapapun dan mereka itu bersikap netral. Selanjutnya selain perang Siffin tersebut, setelah perang Siffin tersebut itu ada peristiwa tahkim. Jadi peristiwa tahkim itu adalah suatu perjanjian damai yang mana antara kedua belah pihak itu mengirim utusan untuk saling berunding guna mendapatkan suatu titik temu atau suatu jalan dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dialami tersebut gitu. Selanjutnya mengenai pertanyaan yang keenam. Pada pertanyaan yang keenam diajukan pertanyaan bahwasannya apa sih penyebab lahirnya Bani Umayyah dan sistem apa yang menjadikan khalifahan Bani Umayyah dan khalifahan Khulafaur Rasyidin itu berbeda. Jadi setelah peristiwa Amil Jamaah itu
lahirlah golongan atau lahirlah Bani Umayyah, yaitu suatu, adapun amil jamaah itu adalah suatu penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Husain kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengapa demikian? Karena sejatinya Hasan itu tidak suka melakukan peperangan, sehingga beliau itu memilih jalan damai dengan menyerahkan kekuasaan beliau kepada golongan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga dari situlah Muawiyah bin Abi Sufyan itu secara tidak langsung dapat membangun Bani tersebut, dikarenakan beliau telah mendapatkan hak kuasa penuh dari Hasan bin Ali tadi gitu. Adapun hal yang membedakan dari Bani Umayyah dengan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, yaitu mengenai pemilihan kekhalifahan pada masa saat itu adapun kekhalifahan pada masa Khulafaur Rasyidin itu dipilih melalui syura atau permusyawarahan, sedangkan pada masa Khalifah Bani Umayyah itu terjadi secara monarki. Jadi setelah khalifah yang pertama wafat, maka pada kekhalifahan yang kedua itu diturunkan kepada keturunannya, tidak kepada orang lain ataupun kepada masyarakat luas begitu. Jadi seterusnya hingga kekhalifahan terakhir itu selalu dengan metode monarki atau metode penurunan kekuasaan kepada keturunan gitu. Selain itu pusat pemerintahan itu juga berpindah, yang awalnya di Madinah lalu digeser kepada Damaskus gitu. Adapun khalifah pada masa itu juga sangat berbeda jauh dengan Khulafaur Rasyidin. Khalifah pada masa saat itu sangat bergaya mewah, mengikuti dengan raja-raja Persia yang mana juga bergaya mewah gitu. Selanjutnya mengenai pertanyaan yang ketujuh. Pada pertanyaan yang ketujuh ialah penyebab runtuhnya kekhalifahan diralat. Adapun pertanyaan yang ketujuh yaitu pada masa siapakah kekhalifahan Bani Umayyah itu mencapai puncak keemasan, dan hal-hal apa saja yang dilakukan para khalifah pada masa saat itu. Jadi mengenai khalifah Bani Umayyah yang mencapai keemasan ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini beliau itu mencapai atau melakukan berbagai kebijakan-kebijakan tertentu. Yang pertama itu beliau itu menghapuskan pajak atau menghapuskan jizyah bagi orang-orang mu'alaf gitu. Selain menghapuskan jizyah itu, beliau juga itu menerapkan keamanan dengan stabilitas yang sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan pertahanan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sangatlah kuat. Selanjutnya, selain itu beliau juga menyelesaikan konflik-konflik internal yang terjadi pada masa saat itu, entah dari pemberontakan, entah dari ketidaksetujuan para golongan-golongan yang tidak beretniskan Arab begitu, sehingga beliaulah yang menyelesaikan berbagai konflik tersebut. Selanjutnya menuju pertanyaan yang ke-8. Pada pertanyaan yang ke-8 dipertanyakan hal apa sajakah yang menjadikan khalifahan Bani Umayyah itu runtuh, dan oposisi politik apa yang terjadi pada masa saat itu. Jadi kekhalifahan Bani Umayyah ini runtuh disebabkan oleh beberapa pemberontakan yang utama. Mengapa sih terjadi pemberontakan? Karena pada masa Khalifah Bani Umayyah ini mereka itu sangat-sangat mendiskriminasi etnis non-Arab, yaitu golongan non-Arab atau seringkali disebut dengan golongan Mawali. Pada masa itu sangat-sangat didiskriminasikan, entah dalam kedudukan dalam pemerintahan ataupun dalam membayar jizyah atau pajak, serta hal-hal lain yang mana hal tersebut yang menjadikan golongan non-Arab itu seringkali tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pada Khalifah Bani Umayyah. Selain dari diskriminasi juga dari kekhalifahan sendiri, karena dikarenakan khalifah mereka itu berlaku sewenang-wenang kepada seluruh masyarakatnya, serta mereka itu juga tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat, namun lebih memikirkan kepentingan dirinya sendiri, mulai dari gaya kemewahan, mulai dari mengikuti tren-tren baru untuk
kepuasan hasrat pribadi mereka seperti itu. Hal tersebutlah yang menjadikan kekhalifahan Bani Umayyah itu runtuh. Adapun oposisi politik yang terjadi pada masa saat itu adalah gerakan revolusi Abbasiyah, yang mana dari pihak Abbasiyah itu melakukan suatu gerakan revolusi guna meruntuhkan Bani Umayyah dan untuk mengambil kekuasaan Bani Umayyah seperti itu. Lanjut pada pertanyaan yang ke-9. Pada pertanyaan ke-9 adalah apa sih yang menjadikan penyebab Bani Abbasiyah itu lahir? Kemudian selain dari itu, apa sih capaian yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah? Jadi sebelum lahirnya Bani Abbasiyah ini, Bani Abbasiyah itu merasa bahwasannya mereka lah yang berhak untuk menjadi penerus pemerintahan, dikarenakan telah dikatakan bahwasannya suatu pemerintahan atau pemimpin dari pemerintahan itu berasal dari keturunan dari Nabi Muhammad. Jadi hal itulah yang menjadikan Bani Abbasiyah memiliki keyakinan bahwasannya akulah penerus Nabi, akulah penerus pemimpin pemerintahan dikarenakan akulah penerus Nabi. Dan sebelum Bani Abbasiyah ini lahir, terjadi banyak gerakan-gerakan, yaitu gerakan revolusi Abbasiyah yang mana ingin meruntuhkan Bani Umayyah terlebih dahulu. Dengan runtuhnya Bani Umayyah, maka Bani Abbasiyah itu dapat membangun suatu kekuasaan dan pemerintahan baru. Namun tidak serta-merta langsung membangun pemerintahan baru, dikarenakan apa? Dikarenakan beliau itu melewati berbagai fase dan berbagai proses yang sangat panjang, dari gerakan revolusi, entah mulai dari memerangi pemerintahan Bani Umayyah, bahkan hingga keturunan Bani Abbasiyah juga ada yang dieksekusi dikarenakan terlalu tidak setuju terhadap pemerintahan Bani Umayyah gitu. Adapun khalifah pertama pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah Khalifah Abu Abbas Ash-Shafah. Beliau dibaiat oleh banyak masyarakat karena kesetujuan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan beliau yang mana telah dijanjikan beliau sebelum menjadi khalifah seperti itu. Adapun pada masa khalifahan Bani Abbasiyah ini telah mencapai masa keemasan atau the golden age, terutama pada bidang keilmuan mereka. Pada bidang keilmuan itu masa Khalifah Abbasiyah itu membangun Bait Al-Hikmah, yang mana Bait Al-Hikmah ini sebagai lembaga keilmuan, entah sebagai penerjemah ataupun sebagai tempat pembelajaran serta bahkan sebagai universitas seperti itu. Sedangkan pada bidang administrasi beliau, beliau Khalifah Abbasiyah itu menerapkan suatu perbankan. Jadi hal perbankan inilah sebagai hal baru, yang mana untuk meningkatkan kebijakan pada pemerintahannya gitu. Dan mengenai pengembangan kebudayaan pada masa itu adalah lahirnya sastra 1001 malam. Selain itu juga kota Baghdad itu memiliki seni arsitektur yang sangat-sangat indah atau sangat-sangatlah indah begitulah pokoknya. Dan yang terakhir, pada pertanyaan terakhir adalah jelaskan perbedaan antara masa Khalifah Bani Umayyah dan Khalifah Bani Abbasiyah. Jadi seperti ini. Pada masa Khalifah Bani Umayyah itu beliau khalifahnya itu sangat-sangat etnis Arab, sehingga beliau itu tidak memperhatikan golongan-golongan non-Arab ataupun golongan-golongan selain itulah pokoknya, atau golongan Mawali. Dan beliau itu memfokuskan pada ekspansi wilayah. Jadi kelebihan dari hal tersebut ialah luasnya daerah-daerah yang mana dijadikan sebagai daerah Islam gitu. Namun kelemahan dari hal itu ialah terjadinya diskriminasi terhadap golongan non-Arab, yang mana hal-hal tersebutlah yang menjadikan berbagai terjadinya pemberontakan kepada para pemerintah atau para khalifahnya. Sedangkan pada Bani Abbasiyah sendiri itu beliau itu tidak fokus pada etnis non-Arab saja, namun juga beliau itu mengajak pada golongan Turki ataupun Persia untuk menjalankan proses pemerintahan ataupun bahkan menduduki pejabat, bahkan menduduki pemerintahan
gitu. Jadi ikut andil lah dalam proses pemerintahan. Dan beliau pada masa Khalifah Bani Abbasiyah itu khalifah-khalifahnya memfokuskan diri pada bidang keilmuan. Oleh karena itu, kelebihan dari hal ini adalah pada masa Khalifah Bani Abbasiyah itu dapat mencapai the golden age, terutama dalam bidang keilmuan, yakni karena adanya Bait al-Hikmah tadi gitu, entah dari bidang sains, filsafat maupun penerjemahan buku asing kepada bahasa Arab seperti itu. Namun memiliki kelemahan dikarenakannya militer mereka yang kurang kuat. Jadi dapat dikatakan bahwa pertahanan mereka itu tidaklah kuat dikarenakan beliau khalifah-khalifahnya itu mengandalkan militer bayaran, bukan memperkuat pertahanan politik dengan militer sendiri, namun dengan militer bayaran. Hal itulah yang menyebabkan suatu kekhalifahan Bani Abbasiyah itu sangat lemah di bidang pertahanan dan keamanan. Mungkin itu sedikit penjelasan dan ringkasan jawaban dari saya mengenai berbagai pertanyaan yang telah diajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.